Kali ini kita akan belajar biologi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu pada sub terakhir, yaitu tentang polimeri. Bersama saya Pak Agus, yuk kita simak video ini sampai selesai. Apabila kita mendengar kata polimer, itu seperti kita mengingatkan pada zat kimia, yaitu tentang plastik atau polimer. Hati-hati ya, generasi smart, jangan tercampur aduk. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri, tapi saling mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme yang sifatnya kumulatif atau saling menambahkan. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih. Itu catatannya, dua gen atau lebih, sehingga disebut juga gen-gen ganda. Bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tapi mempengaruhi pada bagian yang sama dalam suatu organisme. Polimeri ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Merton Ehler. Peristiwa polimeri dengan persilangan dihibrid dominan tidak penuh hampir mirip, yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan intermediat. Hasil temuannya, jika biji gandum berwarna merah disilangkan dengan gandum berwarna putih, ternyata menghasilkan variasi warna gandum yang sangat beragam. Maksudnya beragam di sini ada seperti gradasi warna dari mulai warna putih, terang sampai gelap, sampai yang paling puncak yaitu ke arah merah gelap. Persilangan tanaman gandum berbiji merah gelap disilangkan dengan gandum berbiji putih. Bagaimanakah rasio fenotip dan genotip F1 dan F2-nya? Sekali lagi, perhatikan baik-baik pada persilangan punet di bawah ini. Generasi smart, kunci dari persilangan polimeri adalah terletak pada gen dominan M. Semakin banyak gen dominan M-nya, warna pada biji gandum akan menampakkan ekspresi yang semakin ke arah warna merah gelap. Contoh, misalkan merah dengan warna paling gelap, yaitu dominan 4, M1, M1, M2, M2. Disilangkan dengan putih yang semuanya adalah resesif, yang di sini digambarkan dengan genotip M1, M1, M2, dan M2. Maka akan dihasilkan warna gandum yang berwarna juga merah. Nah, apabila kita ingin menjumpai F2-nya, maka yang harus disilangkan adalah F1-nya, yaitu yang berwarna merah dengan yang berwarna merah. Maka dihasilkan gamet yang sedemikian rupa, yaitu M1 M2 double dominan, M1 M2 heterozigot, kemudian M1 M2 heterozigot, dan M1 M2 homozigot resesif. Perhatikan baik-baik pada kotak persilangan punet. Perhatikan mulai kotak nomor 1 sampai kotak nomor 15 semuanya berwarna merah. Tapi dalam penampakan sesungguhnya warna merahnya
tidak semuanya sama. Ada tampak gradasi warna. Nah, satu-satunya warna yang lain dari persilangan itu yaitu warna putih, yaitu yang bergenotip resesif, yaitu M1 M1, M2 M2. Jadi apabila diperbandingkan fenotipnya pada peristiwa polimeri ini adalah 15 gandum berwarna merah dan 1 gandum berwarna putih. Berdasarkan persilangan di atas, persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih ternyata menghasilkan fenotip baru yaitu F1, yakni keturunan heterozigot berwarna merah lebih muda bila dibandingkan dengan homozigot induknya. Oleh karena itu, biji merah bersifat dominan tidak sempurna terhadap warna putih. Jika fenotip baru F1 yang dihasilkan dari persilangan sesamanya, maka fenotip baru yang dihasilkan pada generasi F2-nya ternyata menghasilkan gandum berwarna merah dengan perbandingan 15 dibanding 1. Ini kuncinya. Jadi perhatikan, polimeri menghasilkan fenotip dengan perbandingan 15 banding 1. Contoh soal, perhatikan baik-baik contoh soal berikut generasi smart. Misalkan ada persilangan polimeri antara gandum dengan genotip M1 M1, M2 M2, di mana kedua-duanya adalah heterozigot dengan gandum genotip M1 M1, M2 M2. Dari persilangan ini menghasilkan 400 anakan atau 400 generasi. Maka jumlah anakan yang dimiliki yang berwarna putih berapa dari 400 anakan yang terbentuk? Sekali lagi, generasi smart, yang perlu diingat dari polimeri adalah ketika ada hadirnya gen dominan M, yaitu akan memberikan fenotip berwarna merah. Jadi parentalnya kita lihat M1 M1 disilangkan M2 M2, kemudian M1 M1 dibandingkan M2 M2. Maka di sini nampak bahwa M1 M1 M2 M2, M1 M1 M2 M2 dan selanjutnya ternyata menghasilkan warna merah dan warna putih. Lihat di pertanyaan, apa yang ditanyakan? Yaitu gandum berwarna putih. Dari 8 hasil persilangan tersebut, yaitu 1/8-nya berwarna putih. Jadi 1/8 dikalikan 100% ketemu 12,5%. Jadi 12,5% ini dari 400 anakan. Jadi 12,5 per 100 kalikan 400 sama dengan 50. Jadi jawaban yang betul, gandum yang berwarna putih dari persilangan soal nomor 1, jawabannya adalah B, yaitu 50 anakan. Generasi smart, perhatikan soal nomor 2. Jika ada persilangan tanaman gandum berbiji merah, M1 M1 dominan, M2 M2 heterozigot, dengan tanaman gandum berbiji merah muda, M1 M1 homozigot resesif dengan M2 M2 heterozigot, menghasilkan keturunan dengan fenotip tanaman gandum berbiji merah dengan tanaman gandum berbiji merah sedang dan tanaman gandum berbiji merah muda. Apabila F1 tanaman gandum berbiji merah muda disilangkan dengan sesamanya, prosentase F2-nya berupa tanaman gandum berbiji putih sebesar, perhatikan baik-baik, apakah A 0%, B 25%, C 50%, D 75%, E 100%. Perhatikan persilangannya, yaitu induknya atau parentalnya adalah M besar 1, M besar M kecil 2,
sedangkan sebelahnya adalah M1 homozigot resesif dan M2 heterozigot. Sehingga F1-nya atau generasi pertamanya adalah berwarna merah. Nah, apabila F1 tersebut disilangkan sesamanya, maka akan diketemukan F2 dengan genotip M1 dominan dan M2 homozigot resesif dengan warna merah sedang. Jadi M1 M2 adalah merah muda, M1 M2 juga merah muda, kemudian M1 M2 yang genotipnya resesif itulah yang berwarna putih. Jadi persentase F2 yang dimiliki oleh fenotip dari persilangan tersebut untuk warna putih hanya seperempatnya. Jadi jika seperempat dikalikan 100% itu sama dengan 25%. Jadi jawaban yang betul adalah B. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.